Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Pada pembahasan pekan yang lalu kita sudah mengupas tentang syarat pertama dari dua kalimat syahadat, yaitu al-ilmu, mengetahui. Kenapa kita bersaksi bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, kenapa kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, dengan beberapa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, ya, yang mana adanya alam semesta adalah bukti Allah semata-mata yang menciptakan alam semesta ini, sehingga hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, semua kitab-kitab suci di dalam Al-Quran, semua kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, semua memberitakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengakuan kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah betul-betul ada buktinya, faktanya. Bukan cuma sekedar pengakuan semata-mata, klaim-klaim orang Islam saja. Dalam kitab Injil disebutkan, dalam kitab Taurat disebutkan, bahkan dalam kitab-kitab yang lain seperti Tripitaka misalnya disebutkan. Bahkan Herakles sempat kemudian bertanya-tanya tentang masalah munculnya sebuah rasi bintang di langit. Ini rasi bintang istimewa yang tidak muncul kecuali ketika ada berita kedatangan Nabi. Sampai tanya pada ahli nujum, Herakles, karena dia percaya dengan Injil yang dia pegang akan ada datang Nabi akhir zaman, dan ini sudah waktunya. Ya, para rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, ulama-ulama Yahudi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pun di Madinah, di Yathrib ketika itu sudah memberitakan nanti nggak lama lagi waktunya tiba datangnya Nabi akhir zaman. Salman Al-Farisi yang di Persia pun diberitahu oleh seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tentang telah datangnya Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam Injil. Sehingga dari Persia jauh-jauh datang ke Madinah untuk masuk Islam. Ya, bahkan ketika Herakles mendapatkan surat ajakan masuk Islam, ya, dari Rasulullah SAW, Herakles kemudian mengirimkan surat kepada Dzakhatir yang ada di Roma, yang lebih alim masalah Injil daripada dia, tentang masalah datangnya Nabi. Ada orang yang mengaku sebagai Nabi, dan ini masaknya sudah tiba saatnya. Apa betul dia Nabi atau bukan? Tapi disebutkan ciri-cirinya, dan ternyata Dzakhatir percaya dengan itu. Dzakhatir masuk Islam, tapi kemudian dibunuh oleh rakyatnya karena tidak terima kalau Dzakhatir masuk Islam. Maka Herakles jadi urung, gak jadi masuk Islam, karena kalau ketika masuk Islam nanti jabatan kaisarnya hilang, kan begitu. Masya Allah. Dan bukti Nabi Muhammad SAW, oke lah, kalau memang betul Nabi Muhammad SAW memang Nabi, buktinya ada semua. Dari mana kita mengklaim Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman? Pertama, bukti-bukti kitab suci sebelum Al-Quran menyebutkan itu, tentang Khatamul Anbiya wal Mursalin,
penutup para nabi dan rasul. Taurat, Injil, semua menyebutkan itu. Ya, yang kedua, kita melihat kepada wakilnya, melihat kepada wakil, kenyataan realita. Ya, realita secara sains, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Adam alaihissalam kan, wa Adam tuluhu situna zira'an. Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta sekira 30 sampai 40 meteran kalau dikuruskan ke meter. Ya. Wa nasu yang kusuh hatal an, kata Rasul, dan manusia akan terus menyusut ukurannya sampai dengan zamanku ini. Setelah zaman Rasul tidak ada penyusutan lagi. Berarti apa? Syariat sejaman Nabi Adam yang tingginya 60 hasta 30-40 meter menyusut sampai sekarang tinggal maksimal 2 meter. Umur yang zaman Nabi Adam sampai 1000 tahun sekarang maksimal 100 tahun. Andai ada yang lebih jarang-jarang, gitu kan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan syariat terus berubah sesuai dengan masanya. Syariat para nabi dan rasul, jadi setiap berubah zaman maka dikirim nabi baru, rasul baru memperbarui syariat nabi sebelumnya. Ya kan? Setiap selesai seorang nabi bertugas, kirim nabi berikutnya. Sehingga nabi itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Kalau rasul paling sekitar 300 sekian belas orang. Tapi nabi bisa sampai 124.000 orang. Ya. Banyak sekali nabi, ya. Itu. Setiap nabi selesai menyampaikan ajaran memperbarui nabi sebelumnya, datang nabi berikutnya lagi dan seterusnya seperti itu. Karena umat manusia terus menyusut ukurannya. Kalau zaman dulu Nabi Ibrahim saja sunatnya umur 80 tahun. Ya kan? Kalau kita 80 tahun ya sudah nggak mungkin disunat ya. Ya kalau masih hidup ya masih mungkin, kalau belum baru masuk Islam ya. Rata-rata 8 tahun kalau sekarang kan, 8 tahun disunat. Oh, dulu 80 tahun zaman Nabi Ibrahim baru sunat. Nah ini. Ya. Artinya terus mengalami penurunan sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW selesai. Tidak ada lagi penyusutan usia maupun ukuran. Maka kalau dulu dinosaurus berapa meter? 12 meter, begitu ya. Nabi Adamnya 40 meter, ya seperti kita sama kadal. Kan begitu kan zaman sekarang. Kadalnya gede-gede karena manusia gede-gede. Katanya kayak dinosaurus itu, ya. Kayak apa namanya? Komodo itu. Ya dinosaurus kan 12 meter paling panjang itu. Gede banget untuk ukuran kita. Tapi untuk ukuran Nabi Adam kecil. Nah, dan terus menyusup. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan setelah berhentinya penyusutan ini artinya syariat sudah tidak mungkin berubah lagi, karena manusia semua sama sampai nanti hari kiamat terjadi. Maka ini bukti ilmiah ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Maka kitab suci Al-Quran sudah sempurna. Tidak ada lagi kitab setelah Quran dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukti-bukti semua ada semua. Kemudian syarat yang kedua adalah konsekuen. Kalau kita bersaksi, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita persaksikan. Ya, kalau mengatakan, oh si fulan ini nggak dapat dipercaya kalau dia dititipi modal uang mesti habis misalnya. Dia bersaksi demikian. Kok dia nitip duit ke dia? Berarti apa? Tidak konsekuen kan? Nah ini batal persaksiannya. Ya, oh dia ini orangnya misalnya suka berbuat jahat, suka mencuri. Jadi kalau ada rumah kosong dia curi dan sebagainya.
Saya bersaksi dia itu orangnya suka mencuri, ya kan? Dia nitip rumah sama orang itu, nitip kunci rumah sama orang itu. Loh, katanya pencuri, suka nyuri punya orang. Kok kamu titip kunci rumah sama dia? Nah, nggak konsekuen, ya kan? Oh, ini minuman beracun, jangan diminum karena ini beracun. Saya tahu sendiri cara bikinnya. Dia minum. Dipercaya nggak kira-kira? Bohong lo bilang racun malah lo minum, ya kan? Nah, ini. Maka syarat yang kedua adalah konsekuen dengan apa yang dia persaksikan. Maka ketika orang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, dia faham maknanya, dia ngerti ilmunya, dia konsekuen dengan persaksiannya. Apa sih persaksian dari syahadat tauhid ini? Aku bersaksi tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata-mata. Ya, al-ilah bermakna al-ma'bud. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, yang kita menghambakan diri kepadanya. Ini al-ilah. Loh, kok sekarang jadi tiada Tuhan selain Allah? Ini kok berubah artinya? Ini kisahnya bagaimana kok bisa berubah artinya? Ini kisahnya karena terjadinya perubahan makna bahasa, perkembangan bahasa. Setiap bahasa mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia pun berkembang, bahasa Jawa berkembang, semua bahasa berkembang di dunia ini. Bahasa yang stagnan, yang nggak berkembang, bahasa Latin. Maka kalau dalam ilmu biologi memberi nama spesies pakai nama Latin, karena bahasa yang nggak bisa berkembang. Kalau bahasa yang lainnya berkembang, Jawa berkembang. Maka orang Jawa kadang-kadang ngomong bahasa Arab nggak sadar, ya kan? Dari sekarang ngendi menek kasab itu bahasa Arab, kerja, ya kan? Banyak orang Jawa ngerti bahasa Arab ya, tapi nggak sadar begitu kan? Nah itu contoh soal seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya ya memang bahasa terus mengalami perkembangan. Kadang menerima bahasa dari luar, kadang bahasa yang di sini dipengaruhi bahasa yang lainnya, sehingga maknanya terkadang terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran. Kalau dalam bahasa Indonesia ada makna melebar dan makna menyempit. Ya, dalam bahasa Arab pun sama. Ya, bahasa Arab mulai berubah, mulai rusak sejak zaman Bani Abbasiyah. Jadi setelah zaman para Khulafaur Rasyidin, kemudian digantikan oleh zaman Bani Umayyah. Kemudian Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, sejak zaman Bani Abbasiyah ini bahasa Arab dirusak. Loh, kenapa dirusak? Ya, karena kepentingan politik. Bani Abbasiyah mengambil pelajaran penting dari Bani Umayyah, sehingga dia tidak mau mengangkat para karyawan, para pegawai kerajaan kecuali dari luar Arab, non Arab. Maka Bani Abbasiyah banyak sekali mengambil karyawan-karyawan, para juru-juru tulis ya. Kalau sekarang banyak mengambil pegawai negeri kalau zaman sekarang ya, dari bangsa Persia. Ya, enggak dari bangsa Arab, karena merasa ancaman. Kalau bangsa Arab nanti dikasih, dia bisa merebut. Khawatir. Maka Bani Abbasiyah cukup lama panjang usianya. Kalau Bani Umayyah enggak panjang usianya. Bani Abbasiyah sangat panjang usia pemerintahannya. Ya, karena dia mengamankan posisinya dengan mengambil orang-orang Persia sebagai pegawai kerajaan. Beda dengan Bani Umayyah yang masih orang-orang Arab. Sehingga penulis kerajaan itu masih, kalau dalam Bani Umayyah masih orang Arab, sehingga masih pakai bahasa Arab yang fusah, yang benar. Lah kalau ngambilnya orang Persia, bahasa Arab sudah mulai, ya karena bukan bahasa Arab aslinya Persia kan.
Terus kemudian mereka mempelajari bahasa Arab sekedarnya, akhirnya bahasa Arab terjadi pergeseran. Sehingga para ahli sastra Arab, ya, para kritikus sastra Arab menyatakan bahasa Arab, sastra Arab yang masih dapat dipegang sebagai dasar ilmu bahasa Arab adalah sebelum Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah ke sana, maka sastra Arab, syair-syairnya sudah nggak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam berbahasa Arab. Kenapa? Sudah rusak karena pengaruh orang-orang Persia yang masuk ke dalam kerajaan, ke dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi mulai ketika itu, nah, keadaan inilah maka muncul banyak sekali golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mereka juga bahasa Arabnya masih bahasa Arab tanggung, iya kan? Bukan bahasa Arab yang murni lagi. Sehingga muncullah para ulama-ulama ahli kalam, teologi Islam, yang mereka tidak lagi mengacu pada sastra Arab kuno, tapi mengacu pada bahasa Arab ketika zaman Bani Abbasiyah. Sehingga mereka menafsirkan kata ilah dengan Rabbun. Maka sesaat itulah muncul penafsiran la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sejarahnya kenapa terjadi perubahan makna, ya. Padahal awal-awal sebelumnya tidak. Setelah mulai bahasa Arab mulai rusak, ya, karena pengaruh ini. Maka kalau kita belajar syair-syair Arab untuk dalil dalam bahasa Arab, yang dipakai syair-syair Arab sebelum Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah sudah nggak dapat dipakai karena sudah mulai rusak. Nah, muncul orang-orang ahli kalam yang terpengaruh oleh bahasa Arab ketika zamannya Bani Abbasiyah. Maka bahasa Arab mulai rusak, sehingga menerjemahkannya mulai ngawur, ya, mulai ngawur, terbawa pada akidahnya. La ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai ke Indonesia, kemudian dikembangkan ngawurnya oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal, ya, mengembangkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. T pertama kecil, T kedua gede. Ini aliran pluralisme, ya, liberalisme yang dimotori oleh Nurkholis Masjid, tapi sudah meninggal orangnya. Nurkholis Masjid lulusan Cicaku, belajar agama Islam tapi pada orang kafir di Cicaku, ya, Amerika, ya. Karena memang programnya orang-orang liberal, musuh-musuh Islam, mereka tahu nggak mungkin menghancurkan orang Islam kecuali dengan merusak para cendekiawannya. Ya, maka nanti lulusan dari misalnya kayak IAIN misalnya, nanti dikirim ke Chicago, dikirim ke Leiden, Chicago di Amerika, Leiden di Belanda, dikirim belajar Islam pada orientalis. Kita masih ingat kenapa Aceh bisa jatuh ke tangan Belanda? Karena masuknya orientalis yang namanya Snoek Guru-Gronje. Snoek Guru-Gronje ini seorang orientalis, ya, ahli ketimuran, menyamar sebagai orang Arab padahal dia orang Belanda, menyusup ke Aceh. Nah, Grogoti akidahnya orang Aceh, ya, Grogoti akidahnya orang Aceh. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah tahu telah dilemahkan orang Aceh tersebut dari dalam sisi agamanya, baru bisa dikuasai oleh Belanda. Itu teknik-teknik yang memang dilakukan oleh orang-orang atau musuh-musuh Islam, melemahkan sisi keilmuan, ya, melemahkan sisi keilmuan umat Islam. Nah, maka pada zaman maraknya liberalisme di Indonesia, ya, orang-orang dikirim ke Leiden, ke Belanda, kata mereka. Saya dengar sendiri, ya, ucapan mereka, kalau kita kirim orang-orang ke Timur Tengah sama saja belajar seperti di pondok pesantren, bedanya apa, ya kan? Maka kita kirim ke Belanda, ke Amerika,
Karena sana belajar metodologi, nggak kayak di Timur Tengah, cuma belajar sama seperti pondok pesantren, kata mereka. Akhirnya berubah lagi, la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Bedanya T pertama itu kecil, T kedua itu gede, kata mereka seperti itu. Subhanallah, ini mulai dirusak pelan-pelan ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Apa pemahaman yang benar? Apa pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah? La ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Sesembahan di dunia, di muka bumi ini banyak, ya. Jadi kalau sesembahan di muka bumi banyak, ada orang menyembah binatang, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah bintang, bulan dan matahari, ada juga nyembah setan, nyembah jin, nyembah benda-benda pusaka, keris, batu akik, ya. Apa nggak boleh pakai batu akik? Boleh. Boleh, pakai cincin boleh, asal bukan cincin jimat. Kalau jimat nggak boleh. Kalau cincin untuk hiasan boleh, ya. Nah, sesembahan itu banyak. Ada yang nyembah kepada alam. Alam itu maksudnya menyembah kepada tadi benda-benda alam, batu, binatang, atau bahkan menyembah manusia, ya. Ada yang menyembah roh-roh halus alias setan, ya, setan peri perayangan dan sebagainya. Nah, ini sesembahan di dunia ini banyak. Di bangsa Arab dulu ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata berupa batu yang besar, ya. Uzza berupa pohon yang dikeramatkan. Hubal, Manat berupa patung-patung, arca-arca, ya, orang-orang saleh yang sudah meninggal dipatungkan, dibikin patung. Sesembahan yang disembah oleh manusia banyak. Bikin patung disembah. Nih orang-orang zaman dahulu kala. Jadi orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, ketika disuruh ngomong la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka ngerti artinya. Ketika ngomong la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Harus ditinggalkan semua berhala-berhala itu. Ini yang mereka berat karena mereka masih cinta dengan berhala. Maka mereka nggak mau ngomong itu. Ya, berhala-berhala seperti itu juga. Ada juga kuburan yang disembah, tempat-tempat keramat yang dipuja, ya, itu. Karena memang ini yang disebut dengan aliran animisme dan dinamisme, menyembah alam, ya, bentuk-bentuk di alam atau roh-roh leluhur, kata mereka. Dikembangkan oleh orang-orang Arab menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal, dibikin patung kemudian disembah. Nah, makanya itu ketika mereka disuruh ngomong la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena ketika ngomong la ilaha illallah artinya berarti apa? Mengingkari semua berhala tadi. Abu Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang pada Rasul, yang selalu membela Rasul, ya, mempertaruhkan jiwa raganya untuk membela keponakannya, tapi nggak masuk Islam, ya.
nggak mau ngomong la ilaha illallah sampai detik-detik ajalnya saat sekaratul maut. Rasul datang, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa membelamu di hadapan Allah. Tapi di situ ada Abu Jahal dan tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Maka mereka mengatakan, hei Abu Lahab, hei Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Ya, karena ketika ngomong la ilaha illallah berarti meninggalkan agama nenek moyangnya yang menyembah patung. Maka bimbang Abu Talib. Rasulullah lagi, hei pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya ada ragu sebenarnya, karena pamannya mengakui kebenaran Islam. Kenapa membela? Abu Talib tuh mengakui kebenaran Islam. Ya, Islam benar. Tapi dia tuh tokoh agamanya orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Ya, maka ketika dibujuk supaya ngomong la ilaha illallah, kaumnya ngomong, Abu Talib, apakah kamu benci sama agama nenek moyangmu? Mau pindah ke agama Muhammad? Akhirnya Abu Talib mengatakan, wahai ponakanku, sudah, ya, agamamu yang benar, tapi biarkan aku mati di atas agama nenek moyangku. Hanya mati dalam keadaan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya masuk neraka, walaupun siksaannya yang seringan-ringan siksaan, yaitu di pinggiran neraka, memakai terompah neraka hingga ubun-ubunnya mendidih. Ini kisahnya siapa? Abu Talib. Karena tahu ketika ngomong la ilaha illallah berarti dia berlepas diri dari agama nenek moyangnya yang menyembah berhala. Apakah nenek moyangnya memang menyembah berhala? Sebenarnya tidak. Nenek moyang yang mana dulu? Kalau kita bilang nenek moyang yang mana dulu? Ya, karena nenek moyang bahasa Arab adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bertauhid, tidak syirik. Sampai datang ya Amr bin Luhai. Pada zamannya Amr bin Luhai inilah agamanya bangsa Arab dirubah, karena dia pergi keluar Jazirah Arab. Di luar Jazirah dia mendapati orang-orang pada menyembah patung. Dia tertarik, dia bawa patungnya dari tempat itu, dibawa ke Jazirah Arab, dibagi-bagikan. Karena dia tokoh sesepuh bangsa Arab ketika itu, maka diterima patungnya dan disembah oleh bangsa Arab. Bahkan melakukan penggalian patung-patung zamannya Nabi Nuh. Ketemu patung yang tertimbun pasir itu, digali, ketemu lagi patung yang dari ribuan tahun umurnya, ya kan? Ketemu, dibagi-bagikan dan disembah. Nah, sejak saat itu makanya mulai bangsa Arab berubah akidahnya dari akidah tauhid menjadi akidah syirik. Nah, ini nenek moyang yang syirik yaitu Amr bin Luhai. Kalau nenek moyang yang lebih dahulu lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya bertauhid. Gitu ya. Jadi kalau ditanya nenek moyang yang mana, gitu kan? Nenek moyang yang sesuai agama aslinya umat manusia bertauhid, atau nenek moyang yang merubah ajaran nenek moyang yang sebelumnya lagi. Ya, karena sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, antara Adam dan Nuh itu, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ada 10 generasi yang 10-10-nya bertauhid semuanya, nggak ada yang syirik, nggak ada yang menyekutukan Allah, semuanya tauhid semua. Ya, sampai pada zamannya Nabi Nuh ada beberapa orang soleh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr.
Ya, ada 5 orang soleh pada zaman Nabi Nuh yang meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Lalu datang setan, wahai kaum, ini orang-orang soleh dan meninggal, coba bikin patung-patung mereka, taruh di tempat-tempat mereka biasa beribadah. Nanti kamu ibadah di situ. Kalau ibadah di situ sambil lihat patung itu, oh teringat kesolehan dari 5 orang soleh ini. Oh iya bagus ini. Nah, tujuan awalnya untuk memotivasi orang supaya beribadah, beramal ibadah seperti 5 orang soleh ini. Belum disembah. Ya, kemudian dibikin. Setelah generasi awal musnah, ganti generasi berikutnya, setan datang lagi. Dulu nenek moyangmu nyembah itu, sembah sana. Nah ini tipu daya setan. Itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi kesyirikan itu adalah muncul ya karena apa? Tipu daya setan. Nenek moyang manusia semuanya bertauhid, tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah kuburan, tidak ada yang menyembah bintang, bulan dan matahari, tidak ada. Setanlah yang merusak, menyamar sebagai manusia, merusak ajaran tauhid dan mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Sama seperti bangsa Arab pun demikian. Ya, sama. Jadi seluruh umat manusia semua dasarnya tauhid. Mereka menyimpang ketika mulai dirusak agama ini dengan ajaran-ajaran paganisme, ajaran berhalaisme. Ya. Nah, setelah mereka sudah bertahun-tahun, berabad-abad menyembah berhala, puluhan tahun, ratusan tahun menyembah berhala, akhirnya berhala tadi dicintai oleh mereka, lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah. Maka ketika mereka disuruh ngomong la ilaha illallah, mereka nggak mau, karena konsekuensi mengatakan la ilaha illallah adalah tidak menyembah kepada berhala. Ini yang mereka nggak mau. Nah, kalau kita sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti pertama kita sudah paham artinya apa, maknanya apa, ya. Kedua, kita harus konsekuen, hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Diajak nyembah kuburan, jangan mau. Diajak menyembah pohon keramat, tidak mau. Jangan mau. Diajak memuja yang bau rekso ini, yang bau rekso itu, jangan mau. Kenapa? Karena itu semua adalah makhluk seperti kita. Siapapun itu, makhluk seperti kita, yang tidak boleh kita sembah. Kita hanya menyembah kepada Allah, tidak yang lain. Selain Allah adalah makhluk. Nah, ini namanya konsekuen dengan persaksian asyhadu alla ilaha illallah. Nah, setelah itu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga harus. Kenapa? Lah kita ibadah pakai cara siapa? Kita ibadah kepada Allah pakai cara siapa? Kan nggak mungkin pakai cara sendiri. Maka kita ibadah kepada Allah dengan cara yang Allah perintahkan. Dengan cara yang Allah perintahkan. Apa itu? Mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menurunkan wahyunya melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak malaikat langsung pada kita?
Ya. Orang-orang kafir Quraisy dulu ngomong gitu. Kenapa nggak malaikat langsung? Kenapa harus lewat manusia seperti kita? Kalau malaikat yang langsung ngomong sama kita, ya kita nanti ngeyel lagi. Wah, malaikat ya pantas, nggak punya hawa nafsu, taat ibadah. Kami punya hawa nafsu, kan begitu bisa ngomong kayak gitu kan? Iya. Maka diutuslah manusia kepada manusia. Artinya apa? Rasul selaku manusia biasa mampu, ya kan? Maka kita pun mesti harus mampu. Ya, sholat, puasa, zakat, tata cara sholat. Nah, kita mengikuti itu. Ya, kalau malaikat, ya malaikat alasannya kan malaikat kuat, saya enggak kuat. Nah, bisa saja alasan. Nah, karena kita manusia, maka nabinya juga pasti manusia. Nggak mungkin manusia, nabinya dari malaikat, nggak mungkin. Malaikat hanya perantara turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang nyampaikan kepada kita nabi dari kalangan manusia agar bisa memberi contoh, iya kan? Nah, gitu. Nah, diberi contoh cara sholat, gimana sholat yang benar, gimana puasa yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, kata Rasul begitu. Puasa, Rasul mencontohkan bagaimana cara puasa yang benar, ya kan? Zakat, bagaimana cara zakat yang benar. Haji, bagaimana cara haji yang benar, ya kan? Ini pentingnya kita bersaksi dengan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan, ya, menyampaikan ajaran dari Allah, tidak bikin agama ajaran sendiri. Jadi jangan dikira Nabi itu bikin cara sholat sendiri, tidak, ya kan? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Rasul tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Jadi sabda Rasul itu wahyu. Kalau Rasul salah ngomong sedikit saja, turun ayat negur dari langit. Ada beberapa ayat turun menegur Rasulullah. Dalam surat Al-Abasa, ya, juga dalam surat Tahrim, juga di beberapa surat-surat yang lain turun menegur Rasulullah gara-gara salah ngomong, turun teguran dari langit. Gitu. Nabi kalau salah ngomong ditegur langsung dari langit, maka Nabi namanya maksum. Apa artinya maksum? Terjaga dari kesalahan. Loh, kenapa? Karena kalau salah langsung turun teguran dari langit. Nah, kalau kita yang negur siapa? Ya orang lain. Mas, dengan keliru, caranya harusnya kayak gini. Wah, ya nggak bisa, saya dari dulu kayak gini. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita dinasehati, ditegur. Kalau yang negur benar, terima. Kalau yang negur salah, balik ditegur. Ya dengan yang keliru memahami, yang benar kayak gini. Nah begitu mestinya. Jangan marah duluan kalau ditegur, gitu ya. Gitu. Jadi persaksian yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah kita beragama mengikuti contoh dari Rasulullah. Karena Rasul adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kita beragama seperti contoh dari Rasulullah. Gak boleh ngarang-ngarang sendiri, yang bikin cara sholat sendiri, bikin cara puasa sendiri, ya, bikin cara ibadah sendiri. Nggak boleh, kan kita kreatif, nggak bisa. Ibadah bukan kreatif, ibadah adalah ketundukan kita kepada Allah. Dalam masalah agama nggak boleh, kita hanya melaksanakan perintah Allah. Kalau dalam masalah dunia silakan kreatif. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih ngerti urusan duniamu, kata Rasul. Masalah dunia silakan kreatif, nggak dilarang. Tapi masalah agama
kita harus mengikuti contoh dari Rasulullah, karena agama bukan bikinan manusia. Sebagaimana kata Al-Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa ala rasulil baligh wa alain taslim. Ajaran agama ini bersumber dari Allah, ya kan? Dan kewajiban Nabi, kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah, disampaikan. Dan kewajiban kita hanya tunduk mengikuti. Di dalam masalah agama begitu. Gimana cara sholat, ikuti cara sholat itu. Gimana cara puasa, ikuti cara puasanya Nabi. Gimana cara berzakat, ikuti tuntunan Nabi. Cara haji, ikuti cara hajinya Nabi. Cara baca Quran, ikuti cara baca Qurannya Nabi. Ya, cara kita beribadah yang lain-lain, ikuti cara ibadahnya Nabi. Jangan bikin-bikin cara ibadah sendiri. Kalau sebab perpecahan orang Islam itu karena bikin cara ibadah sendiri-sendiri, ya kan? Coba kalau mereka pakai cara ibadahnya Rasul, seragam, tidak masalah. Kalaupun ada perbedaan yang masih dapat diperbolehkan, tidak masalah. Nggak perlu sampai kemudian kontok-kontokan, ya kan? Wadan-wadanan, nggak perlu. Cukup tanyakan, Anda seperti itu dalilnya mana? Ada nggak contoh dari Rasul? Selesai. Begitu, karena agama bukan bikinan Nabi, bukan bikinan kita, tapi wahyu dari Allah. Ini, maka ini syarat yang kedua, yaitu konsekuen dengan dua kalimat syahadat ini, yaitu yang pertama hanya menyembah Allah semata-mata, tidak menyembah kepada yang lain. Yang kedua, kita ibadahnya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah. Ini dulu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.